Bab 47 Tao bertentangan dengan pendapat umum. Tidak keluar pintu dapat mengetahui masalah. Dunia tidak mengintip dari jendela, tapi dapat melihat hukum alam, ia keluar. Semakin jauh, pengetahuannya semakin sedikit. Maka seorang suci, walaupun tidak pergi kemana-mana tetap mengetahui, walaupun tidak mengenal sendiri, tapi mengenal semuanya, dan walaupun tidak berbuat suatu apapun, tetapi semuanya dapat terjadi dengan sempurna. Bab 48 yang meyakini Tao. Makin lama makin mundur. Yang belajar ilmu pengetahuan tambah hari tambah maju, tetapi yang meyakini Tao tambah hari tambah mundur. Semakin mundur hingga pada akhirnya mencapai tingkat tidak berbuat. Setelah mencapai tingkat berbuat, tak ada sesuatu pun yang tak dapat dilakukannya. Raja bijaksana yang dapat berkuasa di dunia adalah sesungguhnya raja yang melakukan kebajikan tanpa berbuat. Bila seorang raja belum bebas dari keinginan dan angkara murkanya, maka ia pun masih belum sempurna, sehingga tak mempunyai kemampuan cukup menguasai suatu negeri di dunia ini. Bab 49 Sikap seorang budiman yang sesuai dengan Tao. Seorang budiman tidak berhati keras, tetapi pikirannya sesuai dengan pikiran rakyat yang terbanyak. Kepada orang baik, aku membalas dengan kebaikan, begitupun terhadap orang yang tidak baik, aku membalas dengan kebaikan juga. Demikian adalah kebajikan yang luhur. Pada orang yang jujur, aku membalas dengan kejujuran, begitupun terhadap orang yang tak jujur, aku membalas dengan kejujuran juga. Demikian adalah kejujuran yang luhur. Para budiman di dunia ini senantiasa memperkecil diri dan suka bergaul dengan rakyat jelata tanpa mengadakan perbedaan satu sama lain dan memandang mereka sama saja sebagai dirinya sendiri. Rakyat jelata semuanya menaruh perhati-hatian, sungguh-sungguh dan penuh rasa hormat terhadapnya, dan sang budiman memandang mereka bagaikan anak-anaknya sendiri. Bab 50 Tao membimbing ke arah jalan hidup. Keluar dari jalan hidup berarti memasuki jalan kematian. Orang yang mengetahui jalan hidup hanya 3 bagian yang mengetahui jalan mati hanya 3 bagian. Orang mempunyai kehidupan yang dapat menghindari dari tempat kematian hanya 3 bagian. Sebab apakah demikian? Karena hidup manusia itu terlalu mementingkan kesenangan hidupnya sendiri, sehingga melupakan pada hidup benar hukum alam. Orang bijaksana yang mengenal jalan hidup benar senantiasa terhindar dari malapetaka. Ibaratnya, kalau jalan di daratan tak menjumpai macan, badak, dan binatang buas lainnya, bagi bila masuk ke tentaraan tak menemui bencana dari senjata. Badak tak akan menggunakan tanduknya untuk menyeruduk, macan tak akan menggunakan pukunya untuk menerkam, dan tentara tak akan menggunakan senjata untuk membunuh. Sebab apakah demikian? Karena ia tak berada pada jalan kematian. Bab 51 Tao menghidupi dan memelihara segalanya. Tao yang menghidupi, kebajikan yang memelihara, benda yang mewujudkan, dan sifat yang menyempurnakan. Dari itu segala makhluk tak bisa dapat semuanya memuja Tao dan memuliakan kebajikan, karena justru 2 aspek inilah yang menghidupi dan memelihara mereka. Keluhuran dari Tao dan kemuliaan dari kebajikan
walaupun tanpa diperintah, tetapi senantiasa dilakukan dengan sewajarnya, maka Tao menciptakan, memelihara, membesarkan, menumbuhkan, merawat, dan melindungi. Mencipta sesuatu dengan tanpa menganggap bahwa itu miliknya, bekerja dengan tanpa bersandarkan atas keinginan atau pamrih, memelihara dan membesarkan dengan tanpa ada kemauan untuk menguasainya. Ini kebajikan yang sempurna. Bab 52, Tao adalah pokok permulaan. Segala benda di dalam alam semesta ini ada pokok. Permulaan ialah sesuatu yang pertama-tama telah ada, maka ia disebut ibu dan alam. Setelah mengetahui sang ibu, maka mengenal juga sang anak. Setelah mengenal sang anaknya, kemudian menjaga sang ibu selama hidupnya terhindar dari kesukaran, menutup mulutnya dan menutup pintunya. Selama hidupnya dirinya tak mengalami kesibukan, membuka mulutnya dan senantiasa mendapat banyak perkara selama hidupnya. Tak dapat ditolong. Barang siapa dapat melihat dari mulut yang kecil dikatakan bijaksana, gunakanlah sinar terang untuk kembali pada penerangan, tidak menjadikan bencana bagi dirinya. Inilah ketenteraman abadi. Bab 53, jalan ke arah Tao sangat lapang, tetapi orang memilih jalan sempit. Jika aku memperoleh kebajikan sesuai dengan Tao yang maha besar, namun masih dikhawatirkan tak mempunyai keberanian untuk melaksanakan dalam praktek. Jalan Tao yang maha besar adalah sangat aman. Namun umumnya orang memilih jalan yang sempit dan penuh bahaya. Istana dibangun bertingkat-tingkat indahnya, namun sawah-sawah dibiarkan terlantar tanpa dirawat, hingga tumbuh rumput ilalang yang mengakibatkan panen gagal, tak dapat memetik padinya, dan lumbung-lumbung menjadi kosong. Mengenakan pakaian bersulam yang mewah, dengan warna-warna yang indah, di pinggangnya diselipkan pedang yang tajam, makan dan minum sepuas-puasnya. Harta benda berlimpah-limpah, maka ia lebih tepat disebut pencuri besar. Tindakan ini menyimpang jauh dari Tao. Bab 54, Tao adalah milik yang kekal dan abadi. Yang pandai membangun tak dapat dicabut pula. Yang pandai mendukung tak dapat lepas pula. Anak cucunya bersembahyang kepadanya untuk selamanya, tak ada akhir. Siapa yang dapat menyesuaikan dirinya dengan Tao, maka dirinya akan mencapai kebijakan asli. Setelah ia dapat menyesuaikan seluruh tetangganya dengan Tao, maka kebajikan jadi semakin besar pula. Setelah ia dapat menyesuaikan seluruh desanya dengan Tao, maka ia akan mencapai kebajikan yang luhur. Setelah ia dapat menyesuaikan negerinya dengan Tao, maka kebajikan menjadi luas. Setelah ia dapat menyesuaikan dirinya dengan Tao, maka kebajikannya tak terbatas pula. Maka dengan melihat diri, dengan rumah melihat rumah, dengan kampung melihat kampung, dengan negeri melihat negeri, dan dengan dunia melihat dunia. Seseorang yang telah mencapai kesempurnaan dirinya, maka dapatlah menggunakan pandangan yang jelas terhadap diri orang lain, dan setelah ia dapat menyempurnakan rumah tangga orang lain, sehingga dari kesempurnaan rumah tangganya sendiri, menjalar ke negeri orang lain, hingga pada akhirnya menjalar lebih jauh untuk kesempurnaan seluruh dunia. Bagaimana kami dapat mengetahui keadaan alam ini? Ialah dari pengetahuan tentang Tao tersebut. Bab 55, Kebajikan luhur dari Tao bagaikan bayi. Seorang yang luhur kebajikannya mempunyai sifat yang sama dengan sifat dari bayi.
tawon, dan kalajengking tidak menyengat. Ular berbisa tidak mematuk, binatang buas tidak menerkam, burung elang dan raja wali tidak menggunakan kukunya untuk mencingkeram. Walaupun tulangnya masih lembek dan urat-uratnya masih lemah, tetapi cengkeramannya kuat. Walaupun belum mengetahui tergabungnya sifat jantan dan betina akan, tetapi sekujur. Tubuhnya telah tersedia semua alat-alatnya dengan lengkap. Inilah pemberian alam yang sempurna. Sepanjang hari menangis, tetapi tidak serak. Inilah keselarasan yang sempurna. Mengenal keselarasan dapat dikatakan langgeng. Mengenal kelanggengan dapat dikatakan bijaksana. Hidup berguna dapat dikatakan bahagia. Hati yang berkuasa atas nafsu boleh dikata kuat. Bab 56, yang mengerti toh tak bicara, dan yang bicara tak mengerti. Yang mengerti tak mau berbicara, yang bicara tak mengerti. Membungkam mulutnya dan menutup pintunya. Menumpulkan segala ketajaman dan meredakan segala kekalutan. Sederhana gejala kegemilangan. Sama seperti debu saja. Inilah yang disebut persamaan yang samar. Maka orang budiman tidak terlalu dekat dengan yang satu. Sebaliknya terlalu jauh dengan yang lain. Tidak menguntungkan pada satu pihak. Dan sebaliknya tidak mencelakai pihak lain. Tidak menjunjung dan memuliakan pada satu pihak, dan sebaliknya tidak memandang rendah pada yang lain. Maka orang budiman yang demikian ini akan diberi penghargaan dan dimuliakan dunia. Bab 57, yang sesuai dengan tauhid hidup, dan yang menentang runtuh. Dengan kejujuran dapat memerintah suatu negeri. Dengan kepandaian ilmu perang orang dapat memegang komando atas suatu pasukan tentara, dan dengan menggunakan kebajikan tanpa berbuat orang dapat menguasai pemerintahan suatu negara di dunia. Bagaimana aku dapat mengetahui hal yang demikian? Inilah semua dari hukum tahu. Apabila di dunia dijalankan banyak undang-undang yang membatasi dan merintangi usaha rakyat, maka semakin lama rakyat jadi semakin miskin. Bila rakyat dibiasakan memegang senjata, maka negeri jadi semakin rusuh. Bila banyak orang pintar dan licik, maka timbullah rupa-rupa keganjilan. Apabila undang-undang dijalankan semakin ketat, penjahat dan perampok jadi semakin banyak. Maka seorang raja budiman mengatakan, "Aku menjalankan kebajikan tanpa berbuat. Dengan sendirinya rakyat sejahtera. Aku menjalankan kebajikan tanpa berbuat. Aku tinggal tentram dengan sendirinya rakyat sejahtera. Aku tanpa mengurus dengan sendirinya rakyat sederhana dan wajar." Bab 58, pemerintahan berdasarkan tau, dan yang menentang tau. Jika peraturan pemerintah sederhana, maka rakyat akan mentaati dengan patuh. Jika pemerintah mempertajam politiknya, maka rakyatnya akan gelisah. Suatu bencana adalah sandaran dari keberuntungan. Sebaliknya, keberuntungan adalah tempat sembunyi dari bencana. Siapa yang mengetahui dengan jelas bahwa rajanya tidak adil adanya? Bila ada orang jujur dan adil dalam pemerintahan, segera dirintangi. Bila ada orang bijaksana dalam pemerintahan, segera dikacaukan. Demikianlah orang telah tersesat jauh untuk sekian lamanya. Dari itu raja bijaksana berlaku adil dan tenggang rasa akan, tetapi tidak menggunakan kekerasan untuk menghukum. Tulus hati dan tak menyusahkan orang. Berhati lurus dan tidak korupsi. Terang tetapi tidak menyilaukan. Bab 59, raja yang hebat dan sederhana mengenal tahu lebih dini. Seorang raja yang hendak memerintah rakyat, negerinya, dan mengabdi pada Tuhan Yang Maha Esa.
Tidak boleh tidak harus hemat. Barang siapa bisa berlaku hemat dapat dikatakan ia telah sadar lebih dini akan hukum kodrat hukum tahu dan siapa sadar lebih dini akan hukum kodrat dapat dikatakan seorang yang suka menimbun kebajikan. Barang siapa menimbun kebajikan luhur, maka tak ada yang tak dapat dilakukan. Setelah tak ada sesuatu yang tak dapat dilakukan, maka ia sendiri dengan tanpa mengetahui telah mencapai kesempurnaan yang tertinggi. Barang siapa tak mengetahui kesempurnaan diri sendiri, ia adalah seorang budiman yang mempunyai kecakapan untuk memegang pemerintahan dari sebuah negeri, dan apabila ia dapat memegang pokok dasar dari pemerintahan negeri, maka kedudukannya akan langgeng selama-lamanya. Bagaikan pohon yang berakar dalam dan dasarnya teguh hingga berusia panjang, hidup kekal dan abadi sesuai dengan Tao. Bab 60. Di dalam negeri yang sesuai dengan Tao, tak ada gangguan iblis. Raja yang bijaksana dapat memerintah negeri besar demikian sederhana bagaikan hanya masak seekor ikan kecil saja. Bila sang raja memegang pemerintahan berdasarkan Tao, maka negeri akan aman dan sejahtera, sehingga iblis-iblis tidak menunjukkan kegaiban. Bukannya iblis-iblis itu tidak mampu untuk kegaiban, melainkan mereka tidak suka unjuk kegaiban. Itu untuk mengganggu orang. Bukannya iblis-iblis tidak akan mengganggu orang, tetapi juga sang raja yang budiman, berlaku welas asih dan tidak membuat susah rakyat. Kedua belah pihak tidak suka membuat susah pada rakyat, maka kebajikannya bisa selaras dan bersama-sama membawa kebahagiaan semua rakyat. Bab 61. Negeri besar yang sesuai dengan Tao, menjalankan politik damai. Negeri besar itu harus berlaku merendah, bagaikan sungai yang mengalir turun, hingga menjadi pusat perhubungan dunia, dan menjadi sifat wanita dunia. Dengan sifat wanita yang diam dan lemah, lembut dapat menaklukkan pria di bawah pengaruhnya. Maka, bila negeri besar dapat berlaku ramah, tamah, dan rendah hati terhadap negeri kecil, dapat menggambil hati negeri kecil, sehingga negeri-negeri kecil masuk ke dalam sekutu mereka. Sebaliknya, negeri kecil yang menggunakan politik ramah tamah dan merendah terhadap negeri besar, akan pun dapat memikat hati negeri besar untuk melindunginya. Oleh sebab itu, negeri-negeri yang mempunyai politik lunak mendapat kawan, senantiasa pula dengan sikapnya yang toleransi untuk mendapatkan perlindungan. Jika negeri besar tidak memiliki keinginan lain daripada membantu memajukan kemakmuran ekonomi negeri-negeri lain, begitu pula negeri kecil tidak memiliki tujuan lain daripada masuk dalam sekutu sebagai kawan serikat dari negeri besar. Mereka berdua akan mencapai keinginannya. Akan tetapi negeri yang besar terutama harus senantiasa berlaku rendah hati. Bab 62. Tao adalah pelindung segala makhluk. Tao adalah tempat berlindung yang sentosa dari segala makhluk, mustika dari orang baik, tetapi juga memberi perlindungan pada orang yang tidak baik. Dengan manis budi bahasanya dapat menarik hati orang. Dengan perilaku sopan santun, hormat, dan tahu tata krama menambah simpati orang. Orang yang tidak baik apa harus sia-sia? Maka seorang raja besar yang didampingi 3 orang perdana menteri, walaupun banyak orang dari negeri lain yang mengirim upeti berupa benda-benda permata yang mahal harganya dan kereta yang ditarik oleh 4 ekor kuda yang bagus. Semuanya ini belum bisa melawan manfaat dari seorang yang duduk di sampingnya sebagai penasehat.
yang sesuai dengan keluhuran Tao. Bagaimana pada zaman dahulu kala orang memuliakan Tao? Bukannya untuk memperoleh apa-apa, guna dirinya sendiri dan untuk menebus dosa. Maka dari itu, Tao dimuliakan oleh dunia. Bab 63, Tao membalas kejahatan dengan kebaikan. Melakukan pekerjaan tanpa berbuat, dan bekerja tanpa pamrih. Rasa tanpa dirasakan, tak ada rasa susah maupun senang. Tak ada perbedaan antara besar, kecil, banyak, dan sedikit. Membalas kebencian dengan kebaikan. Melakukan pekerjaan sulit dimulai dari bagian yang mudah. Melakukan pekerjaan besar dimulai dari bagian yang kecil. Maka di dunia ini, pekerjaan yang sulit dapat dikerjakan dengan mudah dan pekerjaan besar di dunia ini dapat diselesaikan bagaikan pekerjaan kecil saja. Dari itu seorang budiman senantiasa tidak menunjukkan kebesarannya dan tak berlaku sombong untuk melakukan pekerjaan besar. Maka sikapnya yang demikian itu justru membuat ia memperoleh sukses besar. Barang siapa dengan mudah memberi kesanggupan, maka sering membuat kekurangan percayaan orang. Barang siapa memudahkan urusan tentu, akhirnya mengalami banyak kesulitan. Dari itu, orang budiman tak memandang ringan segala perkara. Maka pada akhirnya, tak ada perkara sukar baginya. Bab 64, Kau tak menguasai sesuatu, maka tak pernah kehilangan. Bila dalam keadaan aman mudah dipertahankan, sebelumnya terjadi mudah dirundingkan. Bila dalam keadaan lemah mudah dipecah-pecah, sementara yang lembut mudah dihancurkan. Kerjakanlah sebelumnya ada apa-apa, dan aturlah sebelum menjadi kalut. Pohon yang sebesar pelukan orang, mulai tumbuh dari tunas yang kecil. Gedung 9 tingkat mulai dari setumpuk tanah. Perjalanan 1000 kilometer dimulai dari satu langkah. Siapa yang mengerjakan akan gagal. Siapa yang menguasai akan kehilangan. Dari itu, orang budiman tak berbuat apa-apa, maka tak mengalami kegagalan. Tidak menguasai apa maka tak kegagalan. Maka seorang budiman hanya menginginkan yang tak diingini oleh orang, tidak menghargakan barang yang sukar didapatkan. Ia belajar apa yang orang tidak mempelajari, dan guna membenarkan kesalahan orang banyak, untuk membantu pada segala makhluk kembali pada sewajarnya dan tak berani berbuat aneh-aneh. Terima kasih karena sudah menonton.